Raisu Inet udah sah dapat restu dari OJK ya. Jadi Inet akan raisu senilai 3,2 triliun rupiah. Itu sebanyak 12,8 miliar lembar saham baru. Dan harga tebusnya nanti sebesar Rp250 per lembar. Sudah keluar juga jadwal kapan periode trading, periode tebus dan sebagainya. Tinggal tunggu aja jadwal resmi di KSE ya. Pertanyaannya adalah, masih oke nggak kalau beli Inet di harga sekarang? Dan kita akan bahas lebih lanjut gimana respon marketnya dan level-level berapa aja yang bisa kita pantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini melemah 0,7%, IHSG tutup di level 8584.78. Seperti yang dibahas kemarin, masih tetap hati-hati karena tetap ada peluang melemah nih IHSG-nya ya. Dan ini udah masuk pekan liburan Natal dan Tahun Baru, jadi tetap hati-hati aja lah. Cenderung sepi juga transaksinya dibandingkan dengan misal 2 pekan yang lalu gitu, kelihatan sekali dari volumenya ya. Dan ya selama kalau misalnya dalam waktu dekat ini IHSG-nya lanjut turun, karena memang tetap masih ada peluang untuk terkoreksi, dan selama masih turunnya itu nggak ke bawah 8493 ya masih oke-oke aja lah. Tapi kalau udah breakdown 8493 ada peluang ke 8400, 8300 gitulah ya. Jadi tetap hati-hati aja. Uptrendnya sih masih oke. Yang jelas buat yang lagi trading, terutama jangka pendek ya sekarang ini, buat yang masih mau trading besok tanggal 24 atau di sisa hari bursa tahun 2025 ini, trading jangka pendek dulu boleh lah ya. Itu jangan lupa pasang trailing stop, stop loss, take profitnya juga bisa dipasang gitu ya. Tujuannya supaya nggak telat jualan aja. Dan saham-saham yang udah kasih cuan, hari ini saya mau ada bahas beberapa saham dulu tuh yang udah kasih cuan. Bahas 2 dulu aja lah ya. Yang pertama masih pull lagi tuh. Tadi pagi ya itu di spill si pullnya waktu market open lah, karena naik ke atas 382 dan sempat dibahas sebelum market buka karena kita live-nya mulai jam 8.50 ya. Ini bull nembus ke atas 382 sih, menarik. Ya tadi sekitar 384 386 itulah, kemudian sempat naik sampai ke 406. Setidaknya di harga 402 400 ada cuan yang bisa di TP yang ya lumayan lah ya, nggak anyep-anyep banget gitu. Mudah-mudahan besok masih bisa hijau-hijau lagi nih, mudah-mudahan ya. Kalaupun belum dijual buat yang tadi beli ya masih ada floating profit tapi dikit, cuman ya ini pasang trailing stopnya jadi repot gitu. Besok siap-siap jualan dulu boleh lah. Happy cuan bullnya. Next ada IMPC. Nah ini IMPC lumayan oke ya. Tadi sempat di spill di harga IMPC-nya itu tadi pagi jam sekitar 9.30 di harga 3740 situlah ya, sekitar 3740-an ya, sekitar area-area inilah 3740, dan tutupan 3940. Nah ini buat yang masih ada barang juga masih aman nih, pasang trailing stop mah bebas. Trailing stopnya buat yang yang masih ada barang maksud saya itu pasang aja di 3870 gitu ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ke 4000 atau lebih atas lah ya. Kalau lihat penutupan hari ini di 3940, ada peluang yang lebih besar untuk lanjut ke atas. Mudah-mudahan bisa lancar ke 4000-an atau lebih gede dari itu, lebih atas dari itu. Buat yang udah jualan, happy cuan. Yang penting bisa atau berhasil keluar dalam posisi profit ya, happy cuan ya. Itu benar berarti. Udah gitu aja. Next ada stock ideas kemarin ada 3 nih. Yang pertama ada Antam. Strateginya Antam ngantri nih ya.
belum dapat nih Antam, ngantrinya di 3120. Besok masih coba diantriin buat yang masih pengen ngantri. Cuman buat yang incer target di sekitar 3270 ini juga belum kejual karena hari ini cuman 3260 doang. Pasang trailing stop boleh sih, trailing stopnya pasang juga di 3040 nggak apa-apa lah. Jadi kalau breakdown 3050 exit dulu buat yang udah punya barang, tapi buat yang masih mau ngantri 3100-an 3120 boleh ya, nggak masalah lah ngantri dulu di situ. Mana nih? Nah sini. Oke, selanjutnya ada Indi, ngantri 2250 juga belum dapat. Hari ini open gap up dan tutupan masih menguat dibandingkan penutupan kemarin ya, tutupan di 2330. Saya sementara masih pilih ngantri 2250 dulu sih, kecuali besok ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk bikin strategi continuation gitu ya. Ya kita lihat besok pagi, masukin watchlist dulu aja nggak apa-apa, dan pasang antrian beli di 2250 juga boleh, stop lossnya di 2070 ya. Ini kalau kita lihat strukturnya dari low November sampai sekarang, selama nggak ke bawah 2080 sih arahnya masih ke atas gitu ya. Next ada Main. Si Main malah nggak dapet nih, ngantri di berapa Main? 79 ya, 790 sih Mainnya, nggak dapet nih, dan malah dia naik. Kalau misalnya ada yang sempat beli waktu nembus ke atas 810, hold dulu boleh, selama nggak ke bawah 770 masih aman lah. Dan ini besok masih bisa dipantau untuk bekal fast trade besok pagi ya. Jadi kalau besok pagi lanjut nembus ke atas 825, ngikut lagi boleh, siapa tahu lancar ke 850-an. Lumayan ada spare 25 perak gitu ya. Next kita bahas si Inet nih. Inet jadwal segala macamnya ini adalah di sini banyak kanal berita yang sudah mengumumkan ya kapan jadwalnya, berapa rasionya, dan ini ada waran juga. Warannya nanti rasio warannya sih 50 HMETD itu dapat berapa ya? 1 ya. 50 dapat 9 warren ya. Jadi 50 HMETD kalau ditebus dapat 9 warren. Ya rasionya itu ntar tinggal ngitung aja sih. Jadwal-jadwalnya ada, awal perdagangannya inilah, kalian baca sendiri. Saya sih lebih srek kalau jadwal-jadwal kayak gini, lebih srek tunggu resmi rilis di KC ya. Ntar gak jadi lagi. Ya tapi ini udah dapat restu dari OJK sih. Kebangetan kalau nggak jadi lagi, kalau diundur lagi gitu ya. Poinnya adalah yang jadi pertanyaan, ini masih oke nggak beli Inet di harga sekarang nih? Sekarang udah 855. Tadi sempat 700, sempat di bawah 700 malah. Terus kalau misalnya belum punya barang, sekarang 855 masih oke nggak nih beli? Saya nggak mau bahas tentang ratio-nya, saya akan bahas tentang respon marketnya, strukturnya dari sisi teknikal kayak gimana, dan seterusnya gitu ya. Nah kalau strukturnya ini masih uptrend lah, jelas ini kelihatan masih uptrend. Selama nggak ke bawah 492 ini arahnya masih ke atas gitu ya. Dan buat yang pengen beli sebenarnya ini adalah area beli. Tadi sih sempat dibahas ya. Ini adalah area beli lah yang bisa ini adalah area yang bisa dijadikan area beli. Dan tadi membal, stop lossnya cukup di 590. Terus tadi juga saya sempat bahas hati-hati di area 850. Bukan baru sih, tapi akan lebih menarik ketika berhasil tutup di atas 850. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih zigzagnya dari puncak yang kebentuk di bulan Desember sampai turun bikin lowest sementara lowest di bulan Desember itu ya. Desember lowestnya situ kan. Betul. Bikin lowest di bulan Desember di harga 630. Ini kalau kita ganti chartnya dari line chart gitu, zigzagnya ada lower high lower low gitu ya.
Tapi dengan hari ini tutup di atas 850 nih. Ini bisa dibilang ini kan ada downtrend sebelumnya ya. Downtrendnya udahan lah. Downtrendnya udahan dan ada peluang yang lebih besar lagi untuk kembali ke atas, untuk naik lagi ke atas selama ya nggak ke bawah 630 lagi. Jadi sekarang level yang dipantau bawahnya itu di 630. Memang areanya lebar. Ya, areanya lebar kalau dari harga sekarang ke 625 itu lebar sekali. Cuman buat yang udah punya barang, kalau masih mau disimpan, ya ini nggak apa-apa, masih aman-aman aja. Yang belum punya barang, coba tungguin 760, 750 lah, biar nggak terlalu jauh-jauh banget gitu ya areanya. Kalau misalnya apa namanya stop lossnya, maksudnya nggak terlalu lebar. Itu pun udah gede. Itu pun udah gede. Saya lebih sering nyamperin dulu, terus intip di intraday ada sinyal-sinyal bullish reversal atau enggak. Kalau ada diikutin gitu ya, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, itu paling. Dan ini kalau minat dipantau buat fast trade, besok pagi-pagi dipantau aja, siapa tahu masih bisa ngegas ke 900-an gitu ya. Paling kurang lebih kayak gitulah inetnya. Hati-hati, nggak perlu terlalu FOMO, nggak perlu terlalu tergoda oleh apapun berita yang sifatnya sentimen mungkin dinilai positif. Lihat marketnya aja, mau gimana pun market yang paling bener soalnya gitu kan ya, apalagi buat retail nafas pendek kayak saya. Itulah kurang lebih ya inetnya, mudah-mudahan cukup memberi insight. Terus next, saham yang di request yang ada di kolom komen, ada beberapa saham yang di request, dua sih. Yang pertama Humi. Oke, Humi ini menariknya karena ya sampai area bawah. Jadi gini ya, ini hijau-hijaunya saya pasin dulu lah. Jadi Humi ada kemungkinan dia bikin range sideways dari 185 sampai 256, dan kemungkinan kedua range sideways-nya menyempit. Udah kelihatan sih kalau range sideways-nya menyempit ya, kelihatan kan dari puncak di 256 turun kemudian ke 185 dan naik lagi, swingnya nggak ngetes 256, bahkan nggak sanggup tutup di atas 234, turun lagi. Swing low-nya di 2 hari yang lalu, hari Jumat ya, ini tanggal 19, itu nggak ngetes 185, di sedikit turun di bawah 200, membal lagi, tutupan masih di atas 200. Kalau ngomongin area beli yang enak di mana ya, di 200 pas inilah, area hijau-hijau ini ya, stop loss di bawah 185. Sedikit di atas 200 masih oke selama sanggup diterima, stop loss di bawah 185 paling gitu ya. Manfaatin range ini, mudah-mudahan masih bisa ke atas 230-an lagi. Dan target yang rasional sih di sini dulu kali ya. Kalau ini ada naik-naik, incer targetnya 226 sampai 234, 236 itu target full cycle dari setup yang udah pernah dites ini nih. Situ lagi kali ya. Kecuali nanti ternyata berhasil tutup di atas 234, itu akan memperbesar peluang untuk lanjut ke atas. Bisa jadi ke 300-an. Tapi sekarang kan belum. Jadi ya kalau misalnya mau incer area target di berapa tadi? 226, 234, 236 situ ya. Yang kedua ada Oasa. Oke, Oasa. Dulu garisnya. Setup ada. Kemudian ya ini sih Oasanya sih beberapa 1-2 bulan terakhir lah. Naiknya ini, momentum naiknya ini gak kenceng ya. Jadi hati-hati buat yang pegang Oasa. Kalau lihat strukturnya ya, selama nggak ke bawah 216 sih nggak apa-apa kalau mau disimpan ya, tapi itu agak jauh dari 246 harga penutupan sekarang ke 214. Yang perlu diperhatiin sekarang ini berarti sementara ini 234 dulu lah, breakdown tutupannya ya, tapi tutupan di bawah 234 itu satu warning awal lah. Mudah-mudahan ini
membal lagi. Saya nggak berharap ini tutup di bawah 234 karena hari Jumat kemarin meskipun candlenya merah itu berhasil tutup di atas 252. Mudah-mudahan ini bisa membal lagi ke 270, 280 lah, 280, 280 lagi. Itu ya kurang lebih. Hati-hati kalau tutup di bawah 234. Ini ohasanya. Karena momentum waktu naik ini nggak kuat nih momentum naiknya, kelihatan dari si RSI-nya dan kelihatan dari perjalanan harga naik ya, range harga kita lihat. Dari lowest Oktober 189 sampai sempat bikin high di 286, butuh berapa lama ini ya? Sedangkan turunnya segini banyak, ini cuman beberapa pekan, ini hampir 2 bulan, turunnya itu nggak nyampe sebulan. Perbandingannya gitulah kira-kira ya. Jadi hati-hati banget kalau tutup di bawah 234. Sementara itu yang jelas 2 hari terakhir harganya melemah ya. Hari ini melemah 1,6% kan. Tapi volumenya turun. Jadi mudah-mudahan setelah hari Jumat lalu tutup di atas 252, turunnya ini cuma koreksi aja dan bisa membal. Level yang diwaspadai 234, hati-hati kalau tutup di bawah itu. Berikutnya ada sudah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 24 Desember 2025. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama CYBR ya. Menarik ini CYBR-nya, setup udah kebentuk di bulan Agustus yang lalu dan lagi OTW target full cycle di 1600-an, 1615. Mudah-mudahan lancar ke sana. Kalau kita lihat strukturnya bagus nih. Ya. Mana sih? Nah, gini loh. Jadi ini dia ya. Jadi waktu kemarin turun ke bawah 1295, kemudian naik tutup di atas 1490, ini ada break structure dan 1275 itu jadi low valid. Jadi kalau kita lihat struktur eksternalnya nih, selama nggak turun dan tutup di bawah 1275, uptrend yang kebentuk sejak Juli ya sampai sekarang itu masih jalan, belum selesai. Kecuali turun tutup di bawah 1275 berarti uptrendnya udahan. Kemudian ini dia terkoreksi gitu kan, dan membal nih. Kalau dilihat zigzag harganya dari puncak bulan November sampai sekarang kan ada lower high lower low nih. Ya, terakhir kan dia bikin lower low di sini, lower low terakhir waktu koreksi ya. Di 1335, kemudian dia naik nih hari ini sampai nembus ke atas lower high terakhir di 1420. Bisa dibilang downtrend waktu koreksi ini selesai. Jadi mudah-mudahan besok bisa lanjut ke ke atas. Dan strateginya adalah ngantri dulu lah ya. Ngantri 1390 atau 1395 itu boleh. Stop lossnya di bawah 1335. Sebenarnya mau beli di 1420 atau ngantrinya cukup di 1410 itu nggak masalah. Selama stop lossnya sanggup diterima di bawah 1335. Dan target TP-nya incer 1600-an ya. Mudah-mudahan lancar ke sana. Itu skenario pertama. Yang kedua, bisa buat bekal fast trade besok. Kalau langsung nembus ke atas 1435 bolehlah diikutin gitu ya, boleh dibeli buat fast trade dulu aja. Nanti stop lossnya ya pendek aja di 1400 misal, jadi nggak terlalu lebar. Itu untuk CYBR. Yang kedua ada Java. Ini saham yang pernah masuk ke dalam list rekomendasi sebelumnya ya. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu aja nggak apa-apa. Yang belum punya, strateginya sebenarnya masih sama. Poinnya adalah stop loss masih sama-sama di bawah 2510. Target masih sama-sama incer di 3200-an. Jadi buat yang belum punya barang, besok mau beli di 2690 nggak masalah. Stop loss di 2,5, target 3000, 3200 gitu ya. Saham yang ketiga ada WIFI nih, menarik. WIFI tadi sempat dibahas, ini sih area beli, cuman saya nunggu sinyal rebound. Hari ini membal, ya hitungannya kalau misal mau dianggap bullish and moving gitulah ya, boleh lah, atau ya ini outside bar. Tapi kok gede banget.
Jadi buat yang minat beli wifi, ngantri aja nih. Si wifi ngantri aja di 3310 boleh, 3320 boleh gitu ya. Yang jelas stop lossnya di bawah 3130 ya, kasih aja di 3110 gitu nggak masalah, atau 3100. Targetnya mudah-mudahan lancar ke target TP1 dari setup yang udah ada ini nih di 3880-an, 3800-an ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.